Bapa, terima kasih sesuai dengan tema firman Tuhan, mengasihi Raja. Engkau pantas dan Engkau layak untuk dikasihi, sebab Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan, dengan memberikan nyawamu mati di kayu salib untuk tebusan kami. Terpuji namamu, urapi hambamu dengan kasih karunia, hikmat marifat dari sorgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami tetap yakin Tuhan dalam ibadah ini, biarlah hukum kerajaan Tuhan berlaku. Tidak ada virus, bakteri apapun bisa menyusup ke tempat ini. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami darah-Mu yang berkuasa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. 3 bulan ya saudara. Saya lihat-lihat saudaraku, jadwal sekarang per 3 bulan. Dulu di Medan Mall per bulan saudara. Puji Tuhan. Ya, mungkin karena COVID saudara. Si COVID ini bikin masalah memang saudara. Saudara, Bang Daniel hamba Tuhan ya menyampaikan tema firman Tuhan saudara. Saya tanya semalam mengenai loving king, mengasihi raja. Dalam Filipi pasal 2 akan tiba waktunya, bahkan mungkin dari sekarang pun sudah banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, King of Kings, Lord of Lords. Saudara, kalau nanti orang-orang di luar kita pun akan mengaku Yesus itu Raja atau Tuhan, maka kita sekarang ini yang sudah lama percaya dan mengaku Yesus itu Raja, saudara, Tuhan minta kita mengasihi. Mereka nanti hanya masih, saudaraku, mengaku. Nanti mereka masih mengaku Yesus Raja, tapi kita sudah lama percaya, katakan amin. Udah lama menerima dan mengaku Dia Raja. Sekarang Tuhan minta, love me, kasihi aku. Karena kita tahu saudara, untuk ya mempraktekkan kita ini mau setia ikut Tuhan, nggak bisa lepas dari kasih. Kasih itulah yang akan memampukan kita untuk setia. Suami istri bisa mereka setia. Kenapa saudara? Karena ada kasih di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 8 Maret di gereja kita saudaraku ada pemberkatan nikah saudara. Dan saya sampaikan firman Tuhan di sana, ya, keduanya menjadi satu. Saya tegaskan saudara, ya, keduanya menjadi satu, bukan menjadi sama. Saudara, kalau kita menuntut pasangan kita sama seperti kita, atau pasangan kita menuntut kita sama seperti dia, maka akan timbul namanya konflik internal. Sebab kita tidak bisa menuntut orang lain sama seperti kita. Katakan amin. Kita ini dipersatukan Tuhan saudara, dalam satu rumah tangga atau satu penggembalaan untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Hanya untuk Yesuslah, katakan hanya untuk Yesus. Kita harus menjadi sama. Amin. Tapi kalau untuk pasangan, kita hanya dituntut Tuhan, diminta Tuhan menjadi satu. Karena Alkitab berkata, keduanya menjadi satu, bukan menjadi sama. Nah, kalau untuk Yesus Raja, kita itu saudara, kita bukan hanya diminta menyatu dengan Dia, menjadi satu dengan Dia, tapi menjadi serupa dan sama dengan Dia. Amin. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, kita baca dulu Roma 8:29. Roma 8:29. Roma 8:29. Saya minta bantu dibaca. Siapa yang bisa, mana Bang Daniel? Hadir. Baca Bang. Iya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Lanjut. Ayat 29 berkata saudara, supaya dia menjadi yang sulung
anaknya itu, Yesus, Raja, menjadi yang sulung. Bicara yang sulung itu bicara yang terutama. Yang terutama. Sulung bicara yang terutama. Jadi kalau kita mau saudara menjadi serupa dengan Yesus, kita harus mengkondisikan, memposisikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Jika tidak saudara, tak mungkin kita akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi sama dengan Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita enggak sama dengan Tuhan, enggak mengasihi Tuhan saudara, maka pasti akan ada kasih yang lain dalam kita. Apakah itu? 1 Yohanes 2 ayat 15. Kalau ini ada sama kita dalam hidup kita, mustahil kita bisa menggenapkan tema firman Tuhan ini, love the king. Takkan mungkin saudara ketika kita mulai mencondongkan hati kita kepada apa? Mengasihi dunia ini. Coba 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Baca lagi bang. Janganlah kamu mengasihi dunia. Lanjut. Jikalau orang mengasihi dunia, sama-sama, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengapa kita susah kali, sulit kali ya untuk mengasihi Raja itu, Bapa itu? Karena ada kasih untuk dunia. Loh kan Pak Pendeta, kita kan masih dalam dunia. Wajar dong kita mengasihi dunia. Maksudnya mengasihi dunia bukan kita lari dari dunia ini saudara, tapi kita harus ya tidak sama seperti dunia ini. Karena orang yang mengasihi pasti saudaraku dia akan berubah. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Raja, kita akan diubah untuk menjadi sama serupa dengan Raja. Amin. Ketika ada kasih kepada dunia, maka saudaraku, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Mustahil saya bisa mengasihi Bapa kalau Bapa tidak mengasihi saya. Mustahil saya mengasihi Raja itu kalau kasih Raja itu tidak ada dalam saya. Karena 1 Yohanes berkata pasal yang kedua, kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Impossible, tidak mungkin, mustahil saya mengasihi Raja kalau kasih Raja itu tidak ada pada saya. Dan kasihnya itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Dia. Perhatikan saudara, kasihnya itulah yang menyanggupkan saudara dan saya untuk mengasihi Dia. Maka dikatakan Efesus 6:24, kasih karu, kita baca, ini temanya saudara, Efesus 6:24. Ya, silakan. Agak capek ya, Bang Daniel. Efesus 6:24, Bang. Temanya, iya. Diawali dengan perkataan kasih karunia menyertai semua orang. Terus yang mengasihi Tuhan kita dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, sebelum ada perkataan mengasihi Tuhan kita, mengasihi Raja kita, maka diawali dengan perkataan kasih karunia. Apakah artinya kasih karunia? Saudara, kita bedakan kasih karunia dengan anugerah. Kasih karunia itu bukan pemberian cuma-cuma. Kalau anugerah, grace, gratia, itu pemberian cuma-cuma. Tapi kasih karunia ini merupakan kemampuan ilahi, divine ability, kemampuan ilahi yang Tuhan karuniakan pada kita melalui kasih-Nya, sehingga kita dimampukan, disanggupkan untuk mengasihi Dia balik. Saya takkan bisa mengasihi Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan ada pada saya. Itu bicara kesanggupan ilahi. Karena bicara mengasihi saudara, ini enak saudara. Ya, kasih itu enak dikhotbahkan, diseminarkan, enak jadi topik trending saudaraku. Kasih itu bagus saudara. Ya, gampang, mudah, nggak ada pergumulan untuk mengkhotbahkannya. Tapi ketika kita diminta, diperhadapkan untuk mempraktekkan kasih itu,
itu masalah, saudara. Mengkhotbahkannya gampang, mengseminarkannya gampang. Tapi ketika kita diminta untuk mempraktekkan kasih, saudaraku, itu tidak gampang. Maka perlu kasih karunia, kesanggupan ilahi. Tuhan mampukan kita untuk mengasihi Sang Raja. Sekali waktu Rasul Paulus, saudaraku, pernah berkata dan bersaksi menceritakan ya unek-uneknya, saudara. Ya, beberapa kali aku berdoa supaya Tuhan cabut duri dalam, tapi ternyata Tuhan menjawab apa? Cukup kasih karunia aku padamu, Paulus. Artinya apa? Enggak pun ku cabut itu duri dalam daging itu, tapi kau akan sanggup menghadapi itu. Kau akan mampu menghadapi, melewatinya semua. Kenapa? Ada kasih karunia Tuhan pada diri Paulus. Ketika kita punya kasih karunia, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita tak akan sanggup mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri, saudara. Karena manusia ini udah dari dulunya, saudaraku, dari zaman Eden sampai zaman Eden ini, saudara, kecenderungannya selfish. Bukan selfie ya. Selfish. You know selfish? Mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, egois. Yang egois katakan amin. Ada terjebak Batman, saudara. Kecenderungan saya, kalau bukan dalam Tuhan, saudaraku dan saudara juga kita semua, pasti kita selfish. Kita suka egois. Siapa lu, siapa gua. Yang penting urusanku selesai. Itu bukan kita. Katakan, itu bukan kita. Siapa kau, siapa aku. Masalahmu. Yang penting masalahku selesai. Itu bukan saudara. Kalau kita nggak begitu, kita ini saudaraku mengutamakan orang lain. Ketika ada ya kita mengutamakan orang lain, saudara, dari diri kita, akan ada sukacita besar. The joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita, J-O-Y great, ya kan? Betul? J-O-Y great. Betul? Ini bicara kasih. J itu Jesus. Jesus is the first. Kasih kita yang paling pertama kepada Yesus. Yang kedua, O. O itu apa? Golongan darah Pak Beda. Bukan. O itu others. Orang lah. Jesus is the first and the second others. Orang lain. Baru Y great. Apa itu? Yourself. J-O-Y great. Jesus, others, and yourself. Terjadilah sukacita. Maka Paulus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Orang kikir tidak masuk. Paulus berkata, janganlah kau makan dengan dia. Ku tambahi ya, pasti kau yang bayar. Ya ada tertulis, saudaraku. Kepada orang-orang kikir, jangan kau makan dengan dia. Pasti kau yang bayar. Itu ku tambahi sedikit, saudara. Sekali waktu saya pernah, kami siap 2 pagi sama tim ministry waktu itu, saudara. Lalu kami serapan di Padang Bulan. Dulu kantor kami di Pasar 5, saudara. Kami serapan, beberapa hamba Tuhan, pemimpin wilayah, saudaraku, ya, kaum bapaknya makan mihun lah, goreng, ya. Lalu saya minta izin sama kawan-kawan. Saya tahu di antara kami itu, kalau kami makan sama, yang satu ini nggak pernah mau bayar. Lalu saya minta izin mimpin doa. Kalau bisa saya berdoa ya untuk serapan kita. Silakan Pak Seraid, silakan. Saya berdoa, saudara. Bapak terima kasih, kami sudah menikmati 2 pagi tadi, ya, biston pagi, devotion dengan kau Tuhan. Sekarang kami menikmati sarapan, bakmi, kuitiau, capcay. Tuhan Yesus berkati hambamu, Bapak Pendeta, saya sebut namanya. Di sini gue sebut ya. Amin. Berkati hambamu Bapak ini Tuhan, yang berkorban pada pagi ini.
lipatkan ganda berkat-berkat kepadanya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Siap doa saudara. Dia permisi kamar mandi. You know why? Mau cek isi dompetnya. Ya, lalu saudaraku, saya tahu. Ya, dari kamar mandi, dia kembali duduk, wajahnya belum masam. Mulai masam, berarti tidak cukup. Saya bilang, udahlah bro, kau nggak cukup bagi dua kita. Kau pun Pak Raid, kau todong aku dalam doa. Aku yang bayar. Kenapa saudara? Saudara, ini hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, hamba dulos. Dulos itu kan melayani. Ada sama kita kerjakan. Tadi hamba Tuhan, Bapak senior pastor berkata, saudaraku, kena loving the king, kena mengasihi raja. Apapun kita buat, kecuali nggak ada. Amin. Amin saudara, ini ada. Lead ada, lalit tidak ada, pelit ada, bilang nggak ada, itu dia. Itu bahasa Karo Pak Wi. Ya. Bahasa Karo ada apa? Lead tidak ada. Tapi orang pelit bilang apa? Lead, lalit, pelit ada tapi tidak. Itu Tuhan marah. Jangan menahan gandum pada orang yang kau punya. Jangan suruh dia pergi, ada padamu dia mintanya. Halo, haleluya. Gimana bisa ada sukacita kalau kita hanya selfish? Nggak akan ada kasih kepada orang lain kalau kita lebih mengasihi diri kita. Belajar kita saudara, ketika kita mengasihi orang lain, Tuhan pertama, orang lain baru kita saudara, belajar kita, maka kita akan merasakan sukacita besar. Dan disitulah kesehatan kita, kesembuhan kita. So sorry to say, saya belajar dari banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang diluputkan Tuhan saudaraku karena salah satu kemurahan hati. Dia memiliki generous soul, jiwa yang murah hati, hati yang pemurah. Saudara, seringkali terjadi keluputan demi keluputan. Saudara, kita belajar tentang mengasihi raja dengan kasih karunia dari Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan.